Nah ini bisa dibilang sejarah hampir terbentuk begitu ya, lebih dari 100 tahun perang yang terjadi di sana dan ini cita-cita dari masyarakat dunia ya, melihat lebih dari 2 tahun perang yang dilakukan di sana dan eee, puluhan ribu masyarakat Palestina yang sudah Betul. meninggal dunia. Karena yang datang untuk ke KTT Gaza juga luar biasa kan, 30 pemimpin dunia. Mhm. Tapi betulkah ini betul-betul ujung yang indah dari gencatan senjata yang terjadi di Gaza Palestina? Kita akan Nah, bahas kita ya. akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di sini. Sudah bergabung bersama kami ada Prof. Yon Mahmudi, analis Timur Tengawi. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum Prof. Yon, terima kasih Waalaikumsalam sudah warahmatullahi hadir. wabarakatuh. Sama-sama. Dan bersama kami juga hadir Ahmad Hoirul Umam, Direktur Program Magister HI Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat. Terima Waalaikumsalam, kasih pagi sudah Mbak hadir. ya, pagi Mas. Ya, kita coba mau tanya dulu nih soal KTT di Gaza. Apakah ini betul ujung yang indah? Apakah ini memang sudah merupakan, ya kalau kita lihat sepanjang sejarah ini memang yang paling baik ya. Tapi bagaimana Anda melihat terlebih lagi dengan adanya keterlibatan Amerika Serikat dalam KTT ini, Prof. Yon? Ya, tentu kan kita melihat ini sebuah harapan ya di tengah-tengah kebuntuan perang Gaza yang sudah berlangsung hampir 2 tahun dan korbannya sangat besar. Maka tentu inti dari perundingan ini yang pertama kan akhiri genosida, artinya akhiri perang ya, kemudian lakukan gencatan senjata dan tidak temporal, tetapi kan spiritnya itu adalah permanen. Artinya kalau itu gencatan senjata permanen, ini kan juga mengindikasikan ya semangat peserta KTT termasuk juga saya kira dunia internasional ya untuk bisa mengakhiri perang ini dan melakukan gencatan secara permanen. Dan memang kemudian pihak yang sangat kuat mendukung dan punya motivasi ya, begitu tinggi adalah Donald Trump yang karena dia ingin bahwa kehadirannya itu membawa perdamaian dan justru bukan ya membawa kehancuran. Nah, Iya. dengan dukungan dari negara-negara dunia internasional, dunia Arab, dunia Islam termasuk Indonesia dan pemimpin negara yang lain, tentu ini kan bobotnya menjadi sangat tinggi Ya. ya. Kalau nanti mengalami kegagalan karena suatu hal, tentu kan reputasi Trump gitu ya akan dipertaruhkan. Apakah dia mau dipermalukan oleh dunia internasional apabila gagal hanya gara-gara katakanlah kemudian teman dekatnya Israel itu mengkhianati perjanjian. Saya kira itu sudah dihitung betul dan selebrasinya sekarang ini kan benar-benar terkesan meriah ya. Dan tentu itu kita harapkan memang membawa angin segar ya untuk perdamaian di Palestina. Oke, saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kan berarti mengakui dua negara, two state solution. Ini solusi terbaik yang dimiliki saat ini? Two state solution itu sebagai sebuah aspirasi. Ini sudah sangat lama, tetapi ini menjadi bagian dari follow up. Tapi sebenarnya di fase ini itu masih cukup panjang untuk menuju ke two state solution. Ini adalah fase awal, betul-betul awal, yang kemudian memang membutuhkan mutual trust dari semua pihak. Karena setiap eskalasi kecil di lapangan itu bisa mengacaukan semuanya. Nah, oleh karena itu di dalam konteks ini apa yang dilakukan oleh negara-negara yang menginisiasi perdamaian ini, mulai dari terutama Qatar ya, kemudian Turki, kemudian Mesir dan lain sebagainya. Tetapi memang makropolitiknya ini sangat berbeda. Dan barangkali juga selain karena kegeraman terhadap apa yang sudah dilakukan Israel, juga tampaknya juga pengaruh dari keberadaan kepemimpinan Trump yang dianggap cukup kontroversial. Sehingga kemudian blok-blok tradisi, aliansi tradisional Amerika mengalami perubahan signifikan. Termasuk Mesir, misalnya Prancis, kemudian dalam konteks ini negara-negara dekat Amerika mengalami perubahan sikap yang sangat signifikan. Maka memang situasinya tidak ideal dan eskalasi berpotensi terjadi, tetapi per hari ini semua kekuatan di dunia, termasuk terutama yang memiliki kekuatan veto di UNSC atau United Nations Security Council, relatif menunjukkan political will untuk mendorong ini semuanya. Nah, oleh karena itu tentu ini antara ekspektasi dan realitas harus di-manage dengan baik dan statement-statement ya yang disampaikan oleh Trump di hadapan parlemen Israel, memang Trump itu pintar memainkan dinamika. Gimiknya banyak, dia puji sana sini. Dia juga coba untuk menunjukkan titik temu ya antara kekuatan oposisi Israel dengan pemimpin Israel yang sekarang. Tetapi dalam konteks ini bahwa dia betul-betul memang mempertaruhkan kredibilitas
di hadapan masyarakat dunia. Dan selama ini ketidakmampuan untuk menciptakan perdamaian itu karena kekuatan veto dari Amerika Serikat terutama. Nah, kalau misal kita cek sekali lagi, pemilik veto hampir semuanya sekarang memberikan dukungan. Nah, ini ujian nyata bagi kepemimpinan Amerika Serikat, apakah dalam ruang multilateralisme ini memang masih berlaku, ataukah ini hanya menjadi bagian dari gimmick yang nanti akan mengalami perubahan signifikan. Kita harus memanage ekspektasi di situ. Itu dia, Mas. Karena kan kita juga masih ingat sekali bagaimana kemudian kemarin pidato dari Donald Trump di pada saat sidang umum PBB begitu ya. Dan kali ini kemudian di KTT Gaza kita nggak mau gitu, kalau seperti tadi kata Prof Yan, kita lihat nampaknya seremonialnya cukup meriah gitu ya. Tidak mau ini hanya nampak meriah di depan saja, tapi hanya omong-omong di dalam. Tidak ada keterlibatan dari perwakilan Palestina di dalamnya. Anda melihatnya seperti apa, Mas Umam? Kalau perwakilan Palestina, setidaknya Mahmud Abbas hadir ya. Tetapi memang dalam forum itu tidak ada perwakilan Israel. Meskipun demikian, kehadiran Amerika Serikat dalam konteks ini Trump, ya bisa kita maknai sebagai representasi dari kekuatan Israel itu sendiri. Karena bagaimanapun juga pidato Trump di hadapan seluruh kekuatan politik Israel setidaknya kemudian bisa menjadi sebuah janji politik yang dia sampaikan secara spektakuler ya. Ini akan menjadi the new age of Middle East. Kemudian akan menjadi the golden age buat Middle East. Bahkan dia juga sampaikan akan menjadi golden age untuk Israel. Jadi janji-janji yang disampaikan oleh Trump di hadapan kekuatan politik Israel itu yang kemudian dibawa. Memang patut disayangkan ketidakhadiran Israel di forum di Mesir. Tetapi sekali lagi ini adalah sebuah ujian awal. Yang terpenting adalah bagaimana KTT ini bukan hanya kemudian berujung pada komunike saja, tetapi memang betul-betul bisa dijadikan sebagai sebuah langkah lanjutan, terutama di UNSC nantinya, untuk kemudian disepakati bersama sebagai sebuah komitmen yang legally binding gitu, terutama untuk mengatur bagaimana pasca ini semua. Jadi post-war governance itu menjadi penting untuk rekonstruksi, untuk stabilisasi keamanan, dan yang terpenting adalah terkait dengan tadi two-state solution. Ini apakah akan menjadi wacana yang hanya repetitif saja, sifatnya omon-omon saja, ataukah memang bisa membangkitkan kepercayaan publik lagi terhadap mesin multilateralisme yang selama ini dianggap sebagai the end of multilateralism itu sendiri. Nah, Prof Yan gimana? Apakah dengan terlibatnya banyak negara-negara Arab di sekitar kawasan begitu akan membuat ini berjalan dengan lancar? Ya harusnya kan begitu ya. Ini kan dukungannya juga sudah meluas ya. Kalau tidak salah Guterres kan juga hadir ya sebagai representasi dari United Nations. Ini artinya bahwa dunia menginginkan bahwa saatnya ini terjadi perubahan karena sudah terlalu lama, dampaknya begitu besar, dan kekuatan-kekuatan ini kan bersama-sama duduk ya di forum KTT Gaza Summit ini. Walaupun tentu tadi ya Israel tidak hadir karena bisa dimaklumi kondisinya bahwa kalaupun dia hadir, ini kan juga penolakan ya dari Knesset dan beberapa kelompok yang cukup keras ya, tidak ingin seakan-akan bahwa menyerahkan gitu ya. Apa dengan tanda tangan hadir itu kan menunjukkan bahwa Israel Netanyahu menyerah ya pada tuntutan ini. Pada satu sisi kan kalau kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Gaza itu kan juga luapan yang begitu besar gitu ya, harapan rakyat, bahkan Hamas sendiri kan dari awal sudah kooperatif ya untuk kemudian bisa melanjutkan proses perdamaian, karena yang diinginkan kan menghentikan perang. Kemudian pada tujuan-tujuan akhir ya, tadi memang prosesnya akan sangat panjang, tapi kalau step awal dimulai dari penyerahan itu berlangsung dengan baik ya, walaupun sana sini kan selalu saja tadi itu ada rintangan ketika ada list yang diinginkan dari kelompok Palestina kemudian tidak dimunculkan oleh Israel, itu kan akan menjadi hambatan. Tapi apakah itu akan menghambat kemudian memporak-porandakan rencana, itu kan juga saya kira harus disikapi dengan baik, karena kita tahu kebiasaan Israel kan selalu mengambil celah begitu ya, yang membuat kemudian lawan negosiasinya itu menarik diri dan dengan itu dia bisa meneruskan peperangan. Nah, hal-hal itu saya kira harus dihindari, dan dukungan yang besar ini saya kira pada satu sisi kan tentu membesarkan ya semangat rakyat Palestina untuk mendapatkan dukungan. Abbas juga hadir ya dalam pertemuan itu, mendapatkan congratulation dari banyak pemimpin negara. Itu artinya memang
suasananya begitu mendukung ke arah perbaikan, perdamaian ke depan. Tinggal kemudian realisasi karena negosiasi ini kan tidak binding ya. Sewaktu-waktu kedua belah pihak bisa menarik diri, maka upaya untuk memperkuat itu kan juga harus dilakukan ya. Salah satunya ya harus ditindaklanjuti membawa ke pertemuan Dewan Keamanan PBB sehingga 5 negara yang punya veto itu bisa memperkuat siapapun yang kemudian melanggar bisa ada sanksi-sanksi dan ada operasi lanjutan untuk memperkuat ke arah katakanlah two state solution itu. Jadi sebenarnya masih panjang perjalanan itu gitu kan. Tapi paling tidak ini adalah titik terang gitu ya. Secerca harapan terkait dengan kedaulatan dari Palestina. Dan kita juga akan mengajak pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini di Mesir. Sudah ada Razi Alif Razi ya. Rekan Indonesia kami ada di Mesir ya. Halo Razi. Halo Kak Maria dan Kak Reza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita akan ngobrol banyak dengan Razi usai jeda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.